Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ulil nuha wa man bihudahu muhtada wa bihadihi muqtada wa sallama tasliman katsira. Allahumma salli ala ali sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para audiens, netizens, kaum milenial yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa haturkan, kita senantiasa panjatkan alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Karena dengan kesyukuran itulah insyaallah kita akan senantiasa kukuh iman, hukum Islam kita, dan akan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para netizen, para kaum milenials, para pemuda-pemudi, para generasi muda Islam yang berbahagia dimanapun Anda berada, tak lupa pula tentu salawat ma'assalam kita curahkan, kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Sayyiduna wa Habibuna wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang senantiasa kita ajukan diri kita akan kecintaan kepada beliau, berharap dengan cinta kita kepada beliau, dengan mahabbah kita kepada beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para pemuda-pemudi generasi Islam, para netizens yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah tentu pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa di channel kita ini untuk bersama-sama kita mengaji, untuk bersama-sama kita menguatkan keyakinan, mengukuhkan semangat keberagamaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal hakiki untuk kita menuju Allah Subhanahu wa taala, guna membentengi diri kita semuanya agar menjadi generasi muda yang islami, agar menjadi generasi muda yang kuat untuk menghadapi perkembangan zaman, laju dunia global yang kemudian saat ini. Zaman kita tentu zaman yang sudah tidak ada garis pemisah dari bundaran-bundaran kehidupan kita di dunia antara kita yang di sini dan kemudian saudara-saudara kita di tempat yang lain. Mudah-mudahan bersama-sama kita dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan semakin kuat untuk menguatkan diri kita masing-masing sehingga kita menjadi generasi pemuda Islam, generasi muda Islam yang mampu untuk menyongsong kehidupan kita di dunia ini
dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama mengaji, menguatkan diri kita tentang bagaimana upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan semangat beragama yang moderat, beragama yang tentunya tidak fundamental, beragama yang tentunya tidak radikal, beragama yang tentunya di dalamnya kita kuat untuk kembangkan semangat rahmatan lil alamin, semangat untuk kita mengacu kepada persaudaraan di antara hubungan-hubungan kemanusiaan di antara kita sesama makhluk manusia, atau kemudian hubungan-hubungan kewarganegaraan yang tentunya saat ini kita berada di negara kesatuan Republik Indonesia, atau kemudian hubungan-hubungan yang berhubungan dengan ukhuwah Islamiyah, hubungan sesama saudara muslim di antara saudara-saudara kita di seantero pelosok dunia pada masyarakat muslim itu sendiri. Yang pertama yang harus kemudian kita bangun dalam kesadaran kita adalah apakah sih sebenarnya beragama itu? Ini seringkali menjadi tidak jelas untuk kita bangun di dalam keyakinan kita masing-masing, karena beragama di dalam kehidupan kita saat ini itu lebih mengacu kepada keberagamaan yang tumbuh di dalam diri kita secara serampangan atau kemudian sembarangan saja ada, tanpa kemudian kita menyadari bahwa ada konsep yang bisa kita bangun untuk semakin kita menguatkan diri kita. Bagaimana sebenarnya hakikat diri kita sebagai seorang yang beragama. Pada satu titik tekan di mana perspektif tentang agama itu dibangun oleh para ahli. Agama, kalau kita melihat dari asal-usul bahasanya pada aspek kebahasaan, Sangsakerta itu berasal dari dua suku kata, a dan kemudian gama. A tidak, kemudian gama itu pergi. Jadi bagaimana hakikat agama di dalam kehidupan kita itu adalah sebuah realitas yang dia akan senantiasa ada di dalam diri setiap manusia. Berarti agama itu sejatinya inherent, dia kemudian tertanam kuat di dalam diri setiap pribadi. Maka pada satu perspektif keagamaan, para ulama juga meneguhkan bahwa yang namanya agama itu adalah ad-dinu al-aqal. Agama itu adalah akal. Jadi ketika kita coba untuk mensinkronisasikan dalam perspektif etimologi, aspek kebahasaan yang tadi, agama itu sendiri berasal dari dua suku kata a dan kemudian gama, tidak pergi, jadi posisinya dia inherent di dalam diri setiap insan. Dan kemudian kita coba untuk menarik kepada perspektif yang kemudian muncul dalam perspektif keagamaan kita. Dalam agama Islam, para ulama salaf menjelaskan bahwa ad-dinu al-aqlu. Jadi agama itu adalah akal. Secara hakiki akal ada di dalam setiap diri. Maka sampai kemudian dijelaskan, la dina liman la aqla lahu. Jadi ketika kemudian ad-dinu al-aqlu, la dina liman la aqla lahu, bahwa agama itu adalah akal dan tidak kemudian akan beragama orang yang tidak berakal. Orang yang berakal tentu tidak kemudian beragama. Jadi secara hakiki, bagaimana hakikat dari agama, kebenaran hakiki dari agama itu adalah sebuah realitas yang itu sudah ada di dalam diri setiap insan. Jadi generasi muda, kaum milenial semuanya, di dalam keyakinan yang saat ini tentu bisa kita coba untuk mempertanyakan atau kemudian mencoba untuk kita bermuhasabah, berintrospeksi di dalam diri kita masing-masing. Ketika
akal, kemampuan untuk menginterpretasi atas sebuah peristiwa itu sudah muncul di dalam diri kita. Sejatinya kita sudah mampu untuk mempersepsikan siapakah kemudian realitas tertinggi di dalam kehidupan. Para generasi muda Islam, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita bisa melihat secara hakiki. Dan kita bisa kemudian di dalam introspeksi kita atau kemudian muhasabah kita bertanya kepada diri kita, mampukah kita kemudian saat ini mempersepsikan tentang kuasa tertinggi di dalam hidup? Ketika kita mampu untuk mempersepsikan bahwa ada kuasa tertinggi di dalam kehidupan ini, yang itu tidaklah kemudian kuasanya ada dalam diri kita, maka sejatinya agama itu sudah ada di dalam diri kita. Jadi ketika di dalam tasbih yang seringkali kita ucapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan menyebutkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Cukuplah Allah sebagai wakil kita, penolong kita. Cukuplah Allah sebagai penolong kita, cukuplah Allah sebagai wakil kita. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Beliaulah kemudian yang akan menganugerahkan segala kemuliaan terhadap diri kita, dan beliaulah yang akan senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya yang bisa kemudian mengemban atas kehidupan kita ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika keyakinan itu sudah ada di dalam diri kita, fa insya Allah agama itu sendiri sejatinya sudah ada dan muncul di dalam kepribadian kita. Namun sekali lagi kita seringkali terjebak karena memang kita di dalam perspektif keagamaan kita masih menganut kepada pemahaman akan agama yang serampangan saja. Kita lebih menjadi pribadi-pribadi yang formalistik, yang terjebak kepada bahwa agama itu adalah atribut, bahwa agama itu adalah ritual. Kita seringkali menafikan bahwa sejatinya agama itu juga masuk di dalam kepribadian kita. Ketika dijelaskan bahwa sesuatu yang tidak pergi, keyakinan yang ada dalam setiap diri, berarti siapapun itu, dimanapun dia berada, di dalam kondisi apapun dia kemudian hidup, ketika dia mampu menginterpretasikan dengan akal yang dia punya terhadap peristiwa yang ada di hadapannya, maka dia sudah mampu untuk menjadi seorang yang beragama. Ini harus kita bangun kesadaran ini di dalam diri kita, generasi-generasi milenial semuanya, agar kita semakin kuat untuk melihat bahwa agama tidak kemudian menjadi sebuah realitas yang sulit untuk kemudian kita munculkan dalam diri kita. Maka ketika pada satu waktu juga dijelaskan bahwa agama itu juga moral. Karena kenapa? Di dalam agama yang kemudian muncul di dalam diri kita, pada setiap diri yang kemudian saat ini ada di dalam diri kita itu, tidak akan ada kerelaan di dalam kehidupan kita bahwa mencuri itu adalah sebuah kebenaran. Mengambil hak orang lain, korupsi atas apa yang kemudian bukan hak kita, itu adalah sebuah halangan dari individualitas yang sudah muncul di dalam diri kita. Maka membangun kedengkian diri terhadap orang lain, bersikap zalim terhadap orang lain, berlaku aniaya terhadap saudara yang lain, bukanlah kebenaran yang itu dibenarkan dalam agama. Jadi pada satu sisi yang sederhana lagi, sejatinya agama juga masuk di dalam moralitas kita. Bagaimana kita mampu menjadi diri kita sendiri itu, di situ juga menunjuk kepada kemampuan kita untuk menyadari bahwasannya semakin kuat tingkat keagamaan yang muncul dan bertumbuh kembang di dalam diri kita masing-masing. Generasi muda Islam, kaum milenials yang berbahagia, dimanapun Anda berada, dimanapun saat ini panjenengan beraktivitas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita di dalam membangun kesadaran pertama terhadap apakah itu agama harus semakin kuat untuk
kita beranjak kepada upaya lanjutan. Ketika kita sudah mampu menjelaskan, menguraikan apakah hakikat dari agama itu. Titik kedua yang kemudian harus kita lakukan adalah bagaimana kemampuan kita, bagaimanakah cara kita untuk mengimplementasikan nilai-nilai keyakinan kita akan moralitas, kekuasaan Allah. Kita bertawakal kepada Allah. Kita harus kemudian saat ini mulai juga membangun keyakinan di dalam diri kita atas upaya kita untuk mencapai kebaikan-kebaikan tersebut. Jadi ketika kita sudah mampu mempersepsikan hakikat dari hakikat beragama itu, selanjutnya kita juga harus mampu untuk mencari, meniti jalan guna menuju kepada kebaikan dari agama itu sendiri. Sementara untuk penjelasan kita tentang apakah itu agama, kita cukupkan di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.